Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Siapa yang tidak masuk hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita sejenak berdoa. Semoga apa yang akan kita lakukan selalu dimudahkan dan selalu mendapat perlindungannya. Mari anak-anak kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, dampak dari pandemi dapat kita rasakan sampai dengan saat ini pada pembelajaran. Para siswa dalam hal ini harus membiasakan diri, lebih semangat dan lebih fokus agar di dalam belajar tidak bosan, tidak jenuh. Maka dalam pembelajaran ada beberapa tip-tip belajar. Antara lain sebagai berikut. 1. Tanamkan motivasi yang kuat dalam diri kita. Tip yang kedua, kondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Yang ketiga, agar belajar tidak jenuh dan membosankan, buat jadwal belajar harian. Yang selanjutnya, jangan malu kalau bertanya kepada Bapak Ibu Guru bila mana kamu menemui kesulitan-kesulitan di dalam belajar. Dan yang pasti, tetap jaga kesehatan selama belajar. Anak-anak, dalam pembelajaran ini Ibu membuat video pembelajaran dimaksudkan sebagai suatu alternatif untuk membantu para siswa atau peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Materi pembelajaran ini kami buat mengacu kepada CP dan ATP pada kurikulum Merdeka. Materi di video ini kami sajikan secara ringkas, hanya memuat poin-poin yang penting saja, dan dalam video ini penggunaannya nanti peserta didik dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Harapan kami dengan video pembelajaran ini bisa membuat peserta didik untuk mengembangkan pembelajaran secara kreatif dan interaktif. Anak-anakku yang berbahagia, kegiatan pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang penelitian sejarah. Materi ini dari capaian pembelajaran yang termuat di dalam kurikulum Merdeka. Peserta didik mampu memahami konsep-konsep dasar metode penelitian sejarah melalui literasi, diskusi, kunjungan ke langsung tempat bersejarah, dan penelitian berbasis proyek kolaboratif. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik 1. Mampu mempelajari pentingnya penelitian sejarah. Yang kedua, peserta didik mampu memahami sumber-sumber sejarah. Yang ketiga, agar peserta didik mampu mendeskripsikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran hari ini agar peserta didik mampu menulis sejarah. Marilah kita perhatikan pembelajaran hari ini agar tujuan yang sudah kita tetapkan dapat tercapai. Anak-anakku, sebelum kita ke materi, sebagai pengantar perlu diketahui bahwa ingatan itu digunakan oleh manusia untuk menggali pengalaman yang pernah dialami. Ingatan manusia terbatas,
sehingga perlu alat untuk membantu mengingat kembali, yaitu apa? Tulisan. Tulisan yang berfungsi untuk menyimpan ingatan. Pengalaman manusia yang dialami manusia itu dituturkan kembali menggunakan bahasa. Nah, di sini tugas penulis sejarah menyajikan peristiwa sejarah dalam peristiwa yang telah terjadi dalam bentuk penulisan ilmiah, dalam bentuk penulisan yang populer secara kredibilitas bisa dipertanggungjawabkan, datanya tidak bias, kemudian tidak menimbulkan multitafsir, tidak subjektif dalam beragam bahasa yang pantas, dan menghindari imajinasi serta nanti bisa merupakan karya yang lugas. Baik anak-anak, dalam penyajian sejarah ini ada beberapa ragam. Ragamnya yang pertama adalah penelitian sejarah. Yang kedua diwujudkan dalam penulisan sejarah. Penelitian sejarah. Apa yang dimaksud dengan penelitian sejarah? Sebuah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau manusia. Tujuan penelitian sejarah adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan secara objektif. Bila penulisan sejarah tanpa ada penelitian, artinya tidak lebih dari suatu rekonstruksi tanpa kesaksian dan pembuktian. Ada tokoh Leopold von Ranke mengemukakan, apakah bisa kita mengisahkan masa lampau sebagaimana peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi rekonstruksi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode. Maka dalam penelitian sejarah juga menggunakan metode sejarah. Anak-anak, metode sejarah tidak dapat dipisahkan dari penulisan sejarah atau yang sering disebut historiografi. Yang dimaksud dengan metode apa? Metode adalah cara atau prosedur yang bersifat sistematis. Tokoh Gilbert J. Garrahan mengatakan, metode sejarah adalah seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, menyajikannya secara sistematis, atau dalam umumnya bentuk tertulis hasil yang dicapai dari kegiatan itu. Berbeda dengan Lois Goslak, mengartikan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau. Dalam penelitian sejarah secara garis besar meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, menentukan latar belakang masalah yang akan kita bahas. Yang kedua, merumuskan masalah. Apa yang harus kita rumuskan? Permasalahan yang menimbulkan suatu keinginan untuk ingin tahu. Yang ketiga, kita dalam merumuskan masalah punya tujuan. Jadi yang ketiga, tujuan penulisan itu ada apa? Yang keempat, tentu saja dalam sebuah penelitian tidak boleh lupa bahwa yang keempat ini manfaat penulisan sejarah harus kita bahas, harus kita tentukan terlebih dahulu. Dan dalam menuliskan
cerita sejarah masa lampau. Melalui penelitian ini kita tidak boleh lupa membutuhkan kajian pustaka yang banyak sekali dari masa lampau. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, langkah-langkah dalam penelitian sejarah ada beberapa tahap. Yang pertama, heuristik. Yang kedua, kritik sumber. Yang ketiga, interpretasi. Langkah yang keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. Mari satu persatu kita kupas. Apa yang dimaksud dengan heuristik? Tahapan pertama dalam penelitian sejarah. Kata heuristik dari kata Yunani heuriskein, yang artinya adalah menemukan atau memperoleh. Menemukan didahului oleh usaha mencari. Dalam kita melakukan penemuan, tentu saja kita harus mencari. Setelah ditemukan, kemudian kita kumpulkan. Apa yang kita cari tadi sudah ditemukan, dihimpun. Apa yang kita himpun dalam kaitannya sumber sejarah ini adalah informasi, jejak-jejak masa lampau, peninggalan-peninggalan yang semua itu baik berupa benda atau bukan benda, itu kita sebut sumber sejarah. Heuristik adalah suatu seni, suatu teknik yang memerlukan keterampilan. Jadi kalau kita lihat dalam kegiatan heuristik ini dibutuhkan suatu teknik, suatu keterampilan, kemampuan untuk dapat mengumpulkan jejak-jejak masa lampau yang nanti sumber sejarah yang dikumpulkan itu harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan kita tulis. Rainer mengelompokkan sumber sejarah ada dua, ada tertulis dan ada yang tidak tertulis. Mari kita bedakan. Sumber sejarah adalah suatu sumber, ada yang bisa secara langsung atau tidak langsung nanti memberikan data tentang fenomena atau peristiwa pada masa lampau. Sumber sejarah adalah segala sesuatu bisa berwujud dan tidak berwujud. Nanti sumber ini berguna bagi penelitian dalam mengupas masa lampau untuk direkonstruksikan, terutama tentang peristiwa masa lampau yang menyangkut kehidupan manusia sejak zaman purba sampai dengan sekarang. Menurut sifatnya atau berdasarkan urutan penyampaiannya, sumber sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang menunjukkan kesaksian langsung pada saat peristiwa terjadi. Sumber primer ini bisa berasal dari pelaku sejarah atau sumber sejarah yang ada langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sumber zaman, sumber yang ada pada waktu itu, misalnya seperti naskah, prasasti, artefak, dokumen-dokumen, foto, bangunan, catatan harian pun bisa, hasil wawancara atau video dan lain-lain yang ada pada masa peristiwa itu terjadi. Sumber primer yang tertulis ada juga wujudnya seperti koran atau buku-buku atau penerbitan yang lain. Dokumen itu bisa juga berupa surat, surat yang penting, surat perjanjian, notulen rapat, kontrak kerja, bahkan bon itu bisa menjadikan sumber primer. Artinya sumber yang ada langsung pada saat kejadian. Ada sumber-sumber yang berupa tertulis, wujudnya surat-surat pribadi, surat dinas,
surat antar dinas pun bisa menjadi sumber primer. Hal ini dapat kita temukan di kantor, misalnya ada rapat-rapat, ada notulennya. Nah, bisa juga di kegiatan-kegiatan sebuah partai atau di sebuah instansi lembaga kenegaraan yang lain. Anak-anak, teknik dalam mencari sumber primer itu kalau kita lihat membutuhkan suatu strategi juga. Peneliti dalam hal ini harus menguasai satu teknik dalam mengoperasikan alat-alat yang dibutuhkan, misalnya yaitu alat-alat untuk wawancara. Dalam wawancara itu ada kuesioner, bisa ditanyakan secara langsung. Nah, ada satu tip dalam wawancara, jangan terlalu banyak bertanya. Jangan terlalu sering menanyakan kepada sumber sejarah yang dulu mengikuti atau mengalami peristiwa tersebut. Karena apa? Kalau terlalu banyak bertanya, kalau terlalu monoton diulang-ulang pertanyaannya dan pertanyaannya banyak, bisa jadi si sumber sejarah tadi kehilangan ingatan atau ada lupanya. Sekali lagi, jangan terlalu banyak bertanya, tetapi juga jangan kehilangan bahan pertanyaan. Jangan ada kesan memaksa, karena kita harus siap menjadi pendengar. Segera kita dengarkan apa yang disampaikan oleh sumber sejarah yang ikut dalam peristiwa masa lampau itu, lalu kalau sudah kita dapatkan informasi itu, kita mintakan tanda tangan. Kemudian kita sampaikan apakah semuanya bisa didengar orang, boleh di-upload atau boleh di-share, atau interview itu sebuah rahasia. Baru boleh disampaikan untuk khalayak umum setelah beliaunya meninggal. Itu harus ada kesepakatan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menulis penelitian sejarah, sumber primer pun ada aturan dan langkah-langkahnya dalam mencari sumber tersebut. Yang kedua, anak-anak, yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder yaitu sumber yang berasal dari orang yang tidak hadir atau tidak terlibat dalam peristiwa itu. Dalam hal ini kalau kita lihat, tapi orang itu bisa mengetahui jalan cerita atau kejadian yang terjadi pada masa lampau, sehingga dapat kita simpulkan sumber sekunder ini bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar pelaku sejarah. Dia menceritakan tetapi tidak ikut dalam peristiwa itu. Nah, selain sumber dari orang, sumber sekunder ini bisa juga wujudnya berupa jejak-jejak masa lampau yang dapat kita temukan di perpustakaan, baik itu perpustakaan pribadi, perpustakaan umum, di kantor-kantor, arsip-arsip negara, ada LKD, ada situs-situs internet. Dan kalau kita lihat sumber-sumber ini dari sejarah Indonesia masa lampau, ada yang ditemukan di Den Haag, ada yang ditemukan di Leiden, ada yang ditemukan di Kerajaan Inggris, ada di pusat-pusat studi, di surat kabar baik yang penerbitnya lokal, nasional maupun internasional. Nah, sumber-sumber itu semua adalah sumber sekunder. Peninggalan sejarah yang di museum atau di lapangan, mulai dari peninggalan yang berupa purbakala yang sifatnya itu arkeologis, itu juga merupakan sumber sekunder, hingga peninggalan-peninggalan yang bersifat kontemporer.
Yang dapat kita temukan sumber sekunder di lapangan misalnya berupa benda bangunan, struktur kawasan, situs sejarah, misalnya ada candi, ada bekas istana, ada beberapa bekas gedung pemerintahan zaman Belanda misalnya, ada juga bekas gedung-gedung sekolah. Patung pun yang ada di taman-taman bisa menjadi bukti sejarah. Buku-buku, barang-barang pribadi, atau foto-foto itu termasuk sumber yang kedua, yaitu sumber sekunder. Anak-anak, yang ketiga sekarang, yaitu sumber tersier. Sumber tersier itu apa? Sumber tersier ini adalah sumber yang merupakan keterangan lisan ataupun sumber yang berupa tulisan tetapi yang diperoleh atau disampaikan oleh pihak ketiga atau lebih. Jadi kita simpulkan sumber sejarah menurut berdasarkan penyampaiannya tadi ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Sekarang kita lihat jenis sumber yang lain. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ada sumber tertulis yang pertama. Sumber tertulis ini contohnya banyak sekali. Ada prasasti, ada silsilah raja-raja, ada piagam, ada dokumen, ada babat, ada kronik, ada biografi, buku harian, jurnal, surat kabar, laporan notulen rapat. Itu wujudnya semua tertulis karena berupa jejak-jejak yang wujudnya tulisan. Kiranya tidak sulit, kamu sudah tahu di lingkungan kita juga banyak. Sekarang yang kedua, menurut bentuknya ada sumber sejarah lisan. Kalau sumber sejarah lisan ini adalah sebuah kesaksian lisan. Sering kita sebut dengan oral history. Nah, dalam tradisi lisan di masyarakat kita banyak kita temukan. Ada sumber-sumber oral tradition atau ada yang berupa cerita rakyat seperti dongeng, ada folklore yang lain, mitos, legenda, kemudian kenangan-kenangan kolektif. Nah, tradisi lisan sangat bercorak. Simbolik, orang menyebut mirror of reality, bayangan kenyataan. Nah, untuk menangkap kenyataan yang ada di belakang atau bayangan tadi, kita perlukan sebuah latihan kemampuan teori yang khusus untuk mengungkap jejak-jejak yang terjadi pada masa lampau yang masih hidup di dalam masyarakat. Tradisi itu masih ada di lembaga, kebiasaan-kebiasaan adat istiadat, ajaran-ajaran etika, tradisi, legenda, kepercayaan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Di situ kalau kita lihat tradisi lisan itu bisa juga menjadi sumber sejarah. Setelah kita kaji, dapat kita ambil simbol-simbol yang ada itu, apa yang terjadi pada masa lalu bisa diungkap. Yang ketiga, sumber yang berupa benda. Tidak sulit untuk dipelajari. Sumber yang ketiga ini adalah berupa benda-benda peninggalan. Wujudnya bisa monumen, bisa piramid, candi, masjid, gereja, makam, patung, lukisan. Bu, kalau pakaian perang bisa enggak? Bisa. Nah, itulah yang wujudnya benda, ornamen, relief, gambar-gambar yang ada pada candi-candi, relief itu juga bisa menjadikan peninggalan yang bentuknya ketiga. Kalau kita lihat sangat beragam sekali untuk jenis sumber menurut bentuknya yang berupa benda ini, dan banyak kita temukan di lingkungan kita dari apa yang terjadi pada masa lampau.
Baik, kamu sudah tahu tentang macam-macam sumber sejarah. Sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwa sumber sejarah sangat bermanfaat, kita kumpulkan, kita himpun, kita kritik. Setelah kita kumpulkan, sekarang ada kritik atau analisis. Anak-anakku, sumber yang sudah kita temukan harus diuji. Pengujian terhadap sumber ini namanya kritik. Kritik ditujukan untuk apa? Untuk mengetahui otensitas sumbernya dan kredibilitas dari sumber itu, asli atau tidak, tiruan apa tidak. Ini dalam penelitian sejarah dikenal kritik sumber ada dua. Yang pertama adalah kritik intern dan yang kedua ada kritik ekstern. Kritik intern. Kritik intern dilakukan untuk keakuratan, keaslian dari sumber yang kita temukan. Seperti materi sumber sejarah, misalnya ada dokumen tulisan dan para pelaku sejarah. Aspek ini dikaji, kita teliti apakah sumber itu waktunya benar, penanggalannya betul, benar-benar menjadi sumber sejarah yang ada pada peristiwa pada masa lampau itu. Bahan pembuatannya akurat atau tidak, asli atau tidak, dan kesaksiannya, pembuktian kesaksiannya itu asli atau tidak. Nah, kalau kita lihat kritik intern terhadap kredibilitas sumber, artinya peneliti perlu menguji isi atau konten sumber baik secara kebendaan maupun tulisan. Kritik intern yang dapat kita lakukan misalnya melihat dari usia si sumber sejarah atau informan. Usianya tua atau usianya masih muda. Semakin tua usianya, berarti nanti ada beberapa yang harus kita lakukan. Orang yang sudah tua tentu saja ingatannya mulai menurun. Orang yang sudah tua tentu saja panca inderanya berkurang. Misalnya pendengarannya. Nah, menganalisis peran informan yang dalam peristiwa sejarah yang kita teliti ini membutuhkan suatu teknik dan suatu strategi yang benar-benar harus diperhatikan. Jadi, kritik intern adalah diperlukan untuk menguji apakah sumber-sumber itu bisa kita pakai dalam penelitian sejarah atau tidak. Sumber yang kedua, analisis yang kedua, ada kritik ekstern. Kritik ekstern sering disebut kritik eksternal. Dalam hal ini meneliti tentang otentisitas dari sumber atau keaslian sumber. Apakah sumber itu asli atau tidak, palsu atau tidak. Kritik ekstern terkait dari tanggal dokumennya ditulis kapan, dikeluarkan kapan. Bahannya, misalnya itu sebuah prasasti, batunya itu orisinil apa tidak, batu zaman dulu atau tiruan. Bahan materi yang lain, dokumennya, dokumen berupa kertas misalnya. Kertas zaman sekarang atau kertas zaman dulu. Zaman dulu kita menulis itu pakai daun lontar misalnya. Nah, kertasnya belum seperti kertas yang sekarang. Tinta kertas pun dianalisis. Dalam analisis ini kalau kita lihat, kita membutuhkan cabang-cabang ilmu yang lain. Ada misalnya secara kimiawi, diuji seperti apa tinta yang digunakan. Karena tinta dalam produk yang dulu dengan produk yang sekarang itu mengalami perubahan dari zaman ke zaman, termasuk tulisan pun kertasnya itu di dalam masa dulu dengan masa sekarang bahannya berbeda-beda. Identifikasi terhadap tulisan tangan, terhadap tanda tangannya, terhadap materainya, jenis hurufnya, ataupun capnya atau cap air atau tanda tangan yang terdapat di dalam kertas
yang menunjukkan asal produk itu harus kita teliti. Contohnya di teks proklamasi itu ada tanda tangan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, asli atau tidak, tintanya seperti apa, semuanya dikaji, diteliti untuk mendapatkan satu keaslian dari sumber itu. Perlu ahli yang bisa mengungkap tentang tulisan. Kita perlu bantuan dari ilmu paleografi, ilmu tentang tulisan kuno yang dapat membantu. Kita juga perlu dari epigrafi, pengetahuan tentang bahasa yang digunakan dalam prasasti perlu diketahui. Prasasti yang digunakan pada zaman dulu kebanyakan menggunakan bahasa Sanskerta, hurufnya Pallava. Ini orang-orang yang ahli di bidangnya yang bisa mengungkap isi dan makna dari tulisan di prasasti. Nah, untuk itu sumber-sumber yang ada harus kita kritik ekstern. Apakah sumber itu asli atau turunan? Dulu satu-satunya cara memperbanyak ialah dengan cara menyalinnya. Tetapi dalam menyalin ini bisa jadi menimbulkan perubahan-perubahan juga di dalam isi dokumen. Kalau sekarang ada suatu sarana untuk memperbanyak atau membuat tiruan, itu ada fotokopi, atau ada pakai kertas karbon, atau lebih canggih lagi sekarang ada scan. Nah, teknik ini kita harus hati-hati karena mudah dilakukan kegiatan pemalsuan tanpa ketara. Jadi sejarawan harus punya teknik tersendiri, punya ilmu tersendiri untuk mengungkap masa lalu dengan benar. Apakah sumber itu utuh atau telah berubah-ubah? Juga kita harus cek. Kritik teks untuk mengetahui perubahan yang terjadi, atau suatu dokumen itu berupa salinan atau salinan daripada salinan sebelumnya. Nah, ini ada penelitiannya. Nanti kita minta bantuan kepada ahli filologi. Kritik internal untuk menjawab apakah kesaksian yang diberikan oleh sumber itu kredibilitas dapat dipercaya atau tidak, mengadakan penilaian intrinsik atau hakiki terhadap sumber. Kritik intern juga untuk menentukan sifat sumber itu, misalnya memori dari pelaku sejarah itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, ini dibutuhkan satu kemampuan. Anak-anak dalam menganalisis tentang sumber itu ada dua, kritik intern dan kritik ekstern. Tadi sudah disampaikan, tetapi lebih ditekankan lagi pada penilaian atau analisis intrinsik. Dapat dimulai dengan menentukan sifat sumber tadi. Sumber yang ada misalnya memori jabatan yang dibuat oleh zaman dulu, zaman presiden di Hindia Belanda berbeda nanti dengan laporan yang bersifat rahasia tentang satu hal. Jadi laporan seseorang wartawan juga berbeda sifatnya bila dibandingkan dengan buku harian, karena tulisan dari wartawan dengan buku harian berbeda. Menyoroti tentang pengarangnya atau sumber saksi sejarah, apakah kompeten atau tidak orang itu terhadap kesaksiannya, apakah mampu menyampaikan kebenarannya atau tidak saksi itu. Misalnya ada tokoh seorang purnawirawan jenderal yang berkomentar tentang Super Semar. Di Indonesia dulu tahun 66 ada Super Semar. Nah, beliau mengatakan bahwa merasa yakin Presiden Soeharto menandatangani dokumen Super Semar itu benar-benar tanpa paksaan. Padahal jenderal tersebut pada waktu kejadian sedang ada di Jakarta, sementara dokumen ditandatangani di Istana Presiden Bogor. Nah, keahlian saksi misalnya di sini juga harus dituntut
lebih teliti lagi. Misalnya ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh anak kecil, anak yang masih berupa balita, tentang sebuah peristiwa yang dilakukan terhadap orang tuanya yang pada saat itu mengalami suatu musibah tentang pembunuhan misalnya. Nah, anak itu menyampaikan informasi itu perlu dikaji apakah benar-benar si kecil itu memberikan satu pemahaman tentang peristiwa yang terjadi. Yang berikutnya, adakah ia mampu memberikan kesaksian yang benar atau tidak dari sebuah informal. Misalnya seorang mantan pejabat yang termasuk dalam sebuah rezim tidak akan mau pastinya mengatakan kebenaran sesuai dengan dokumen yang ada, maka kalau dia menyampaikan kebenaran, hal itu akan menyeretnya ke pengadilan. Jadi masalah kredibilitas itu menyangkut kompetensi dan kejujuran dari saksi sejarah. Saksi sejarah akhirnya perlu ditekankan bahwa kesaksiannya itu tidak sama dengan pendapat atau opini banyak orang. Anak-anakku, jadi dalam melakukan kritik sungguh-sungguh harus dilakukan dengan teliti, harus dengan kerja yang keras untuk menyiapkan penulisan sejarah yang baik. Langkah yang berikutnya setelah kita heuristik, langkah berikutnya adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah tahapan penafsiran data dan fakta sejarah yang telah diperoleh. Jadi sumber-sumber sudah kita dapat, sudah kita kritik, maka kita mengadakan interpretasi. Interpretasi fakta sejarah harus dilakukan secara objektif sesuai apa adanya. Dalam buku metodologi sejarah karya Kunto Wijoyo tahun 1994, interpretasi sejarah itu dibedakan menjadi dua. Satu, interpretasi analisis. Artinya, sebuah proses menguraikan sumber sejarah ke dalam data dan informasi untuk mendapatkan makna, hubungan sebab akibat, keterkaitan dari fakta satu dengan fakta yang lainnya dalam sejarah suatu peristiwa dalam ruang lingkup waktu tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, interpretasi sintesis. Dijelaskan sebagai proses menyatukan atau mengelompokkan informasi data dari banyak sumber sejarah itu untuk menentukan penafsiran yang tepat atas fakta-fakta sejarah yang ada yang sangat lemah. Bila sumber hanya satu, maka kita harus ada koroborasi. Tidak boleh dilakukan. Maka berlaku prinsip argumen excellentio. Sumber berisi data itu dianggap apabila ada kontradiksi atau penentangan terhadap data itu. Jadi interpretasi adalah sumber perlu dilakukan koroborasi. Apa itu? Koroborasi adalah pendukungan dari sebuah sumber sejarah yang ada, dua atau lebih kita jadikan sebagai sebuah kesaksian yang dapat dipercaya. Artinya begini anak-anak, kita dalam membuat penelitian sejarah apabila sumbernya hanya satu, perlu kita waspadai. Sumber itu betul atau tidak, asli atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Bila ditemukan satu hal yang kurang ini valid, maka kita harus mencari sumber yang lain. Kita harus mengadakan koroborasi, menambahkan 1, 2, 3 sumber yang lain sebagai pembanding. Berikutnya, dukungan dari berbagai sumber itu nanti akan mendukung atau menghasilkan fakta-fakta yang mendekati kebenaran. Bila tidak, hanya sebatas dugaan,
dan dianggap sebagai pembuktian sejarah yang sangat lemah. Jadi sumber yang pendukung itu akan bisa menambahkan kepada kita sebuah penelitian itu mendekati kebenaran. Kalau tidak ada pendukung sumbernya itu, maka kita ya menganggap masih lemah. Anak-anakku, bila sumber hanya satu, kolaborasi tidak dapat dilakukan, maka kalau kita lihat harus pendukungnya lebih dari satu. Tadi sudah kita bedakan ada dua interpretasi. Ada juga jenis-jenis interpretasi yang lain. Yang pertama adalah interpretasi verbal, berkaitan dengan beberapa faktor yaitu bahasa, perbendaharaan kata, tata bahasa, konteks, dan terjemahan. Itu termasuk dalam interpretasi verbal. Jenis interpretasi yang berikutnya, interpretasi teknis. Terkait dengan ini, tujuan penyusunan dokumen dan bentuk tulisan persisnya, bagaimana teknisnya, itu ditentukan di dalam interpretasi teknis. Bentuk tulisannya, susunannya gimana, itu di jenis yang kedua. Ada juga interpretasi logis. Dalam hal ini kita harus bisa menafsirkan berdasarkan cara berpikir yang benar, yang logis. Jadi untuk mengungkap masa lalu tidak asal-asalan, harus benar. Yang keempat ada interpretasi psikologis. Nah, dalam hal ini melalui kacamata si pembuat dokumen terkait asal-usulnya, kemudian lingkungannya, tempat hidupnya, pengalaman pribadinya, pembentukan dari kultural atau budaya yang ada, karakter, tujuan penulis juga ditentukan di dalam interpretasi psikologis ini. Satu orang dengan orang lain, penulis satu dengan penulis lain tidak sama karyanya karena dipengaruhi interpretasi psikologis. Yang kelima ada interpretasi faktual. Dalam hal ini tidak didasarkan atas kata-kata, tetapi dalam menafsirkan kita harus berdasarkan faktanya. Dalam melakukan seleksi ini dipengaruhi unsur juga, tapi ada unsur subjektif. Unsur subjektif itu ada sikap berat sebelah pribadi sering terjadi. Kemudian tercermin dalam memilih topik. Topik satu dengan topik yang lain itu pribadi atau penulis yang satu dengan yang lain beda alasan dalam pemilihannya. Dalam penulisan sejarah juga dipengaruhi oleh unsur prasangka kelompok. Prasangka kelompok ini menyangkut aspek-aspek primordial, misalnya menyangkut kesukuan, keturunan atau darah dan agama. Ada juga teori-teori interpretasi sejarah yang bertentangan dan konflik-konflik filsafat. Seseorang penganut sosialis akan berbeda, punya penafsiran lain dengan penulis yang kapitalis. Misalnya saja dalam sebuah cerita revolusi industri yang terjadi zaman dahulu, antara penulis yang bersifat kapitalis akan berbeda dengan yang lain. Nah, dengan interpretasi dan sintesis yang dirangkai dari fakta-fakta menjadi sebuah keseluruhan yang harmonis, yang masuk akal dalam sebuah penulisan sejarah atau historiografi. Kemampuan mengarang sangat menentukan dalam hal ini. Historiografi merupakan cara penulisan pelaporan dari penelitian sejarah. Dengan merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah berdasarkan yang sudah dianalisis tadi dalam kritik intern dan ekstern sudah ditafsirkan, kita masuk tahap historiografi. Peneliti menuliskan hasil dari pemahaman dari interpretasi atau fakta-fakta sejarah.
Dalam bentuk apa? Dalam bentuk analisis naratif deskriptif yang menarik, yang logis, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, historiografi adalah upaya memahami jejak-jejak masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kalau kita lihat penulisan sejarah atau historiografi di Indonesia, ada beberapa tahapan dalam pengembangannya. Yang pertama, ada yang dinamakan historiografi tradisional. Yang kedua, ada historiografi kolonial. Ada yang ketiga, historiografi nasional. Dan yang keempat, ada historiografi modern. Mari kita lihat. Nah, penguasaan dan implementasi metode sejarah dalam penulisan sejarah ini nanti menjadi modal bagi sejarawan untuk bisa merekonstruksikan peristiwa masa lalu dengan baik. Dalam historiografi terkait dengan juga imajinasi. Dalam penulisan sejarah, imajinasi harus digunakan oleh sejarawan untuk merangkai fakta-fakta, untuk merumuskan sesuatu hipotesis dari kronologinya. Penulis sejarah dalam aspek kronologis sangat penting, mengurutkan dari waktu ke waktu, karena kronologis dalam historiografi tidak boleh diabaikan. Dalam historiografi tradisional terdapat elemen-elemen sastra yang saling terkait erat seperti karya-karya imajinatif dan mitologis. Tetapi keberadaan sejarah yang bersifat tradisional memiliki makna dan fungsi sendiri. Apa maknanya? Yang pertama, gaya historis tradisional. Biasanya penulisan sejarah atau historiografi tradisional itu berfokus pada istana yang diceritakan tentang raja-raja dan kehidupannya. Hal ini mencoba menunjukkan kesinambungan kronologis dan memberikan penguasaan legitimasi besar. Historiografi tradisional juga memiliki karakter sebagai berikut. Tadi sudah saya katakan, yang pertama, istana sentris, fokusnya pada keluarga istana, raja dan keluarganya. Ciri yang kedua, feodalistis aristokrasi, hanya berbicara tentang kehidupan seorang bangsawan. Yang ketiga, ciri dari historiografi tradisional, religio magis. Biasanya yang diceritakan, yang ditulis ada hubungannya dengan hal-hal gaib, tidak membedakan yang halal, yang nyata, yang tidak nyata. Dalam penulisan tradisional ini meninggikan posisi dari kerajaan. Yang berikutnya cirinya bersifat regiosentris. Raja atau pemimpin dianggap punya kekuatan gaib. Itu adalah ciri-ciri dari jenis historiografi yang pertama, yaitu historiografi tradisional. Sekarang yang kedua, ada jenis historiografi kolonial. Nah, penulisan sejarah kolonial itu secara alami menggarisbawahi. Di Indonesia pernah hidup di masa kolonial. Di sini peran bangsa Belanda yang memberikan tekanan pada aspek ekonomi dan politik di Indonesia. Penulisan sejarah kolonial tidak lepas dari kepentingan kekuasaan kolonial di Indonesia. Jadi di sisi lain, Indonesia menderita, Indonesia diabaikan, tetapi sejarah kolonial mengagung-agungkan kolonial Belanda terutama. Di sisi lain, sejarah perlawanan nasional dipandang sebagai perjuangan untuk mempertahankan kebenaran, keadilan, dan cinta tanah air.
Nah, di sini ada sebuah penulisan sejarah biografi kolonel memiliki karakter sebagai berikut misalnya. Contoh dari penulisan sejarah kolonial yaitu biografi kolonel tadi mempunyai ciri satu, berpusat Eropa atau Belanda sentris. Yang kedua, terperinci. Yang ketiga, menggambarkan aktivitas Belanda. Tetapi dalam biografi kolonel itu mengabaikan aktivitas penduduk tanah Indonesia. Nah, itulah jadi dalam historiografi kolonial secara garis besar mengutamakan peran kolonial Belanda di Indonesia dengan mengesampingkan peran Indonesia. Sekarang yang ketiga, ada historiografi atau penulisan sejarah nasional. Tidak lain adalah dokumen sejarah yang ditulis oleh para penulis sejarawan Indonesia dari sudut pandang orang Indonesia. Nah, di sini Indonesia sentris. Setelah reformasi kemerdekaan, upaya perintis dibuat untuk membuat sejarah nasional. Setelah reformasi ada suatu waktu yang lebih baik lagi untuk mengadakan penelitian-penelitian, penulisan-penulisan sejarah secara nasional. Ini dimotivasi oleh poin-poin sebagai berikut. Satu, penulisan sejarah yang ada pada saat itu adalah penulisan sejarah yang dilakukan pada masa kolonial hanya fokus pada Belanda. Sekarang bangsa Indonesia sebagai merdeka, sebagai bangsa yang sudah merdeka, butuh penulisan yang menunjukkan identitas bangsa kita, melegitimasikan keberadaan bangsa Indonesia yang sudah baru, yang sudah tidak di era kolonial. Berikutnya, pada waktu itu kalau zaman kolonial, masyarakat Indonesia membutuhkan identitas baru. Zaman dulu, zaman kolonial itu ada diskriminasi. Nah, di zaman setelah kita merdeka, setelah reformasi, tidak boleh lagi ada diskriminasi rasial. Sejarah nasional juga diharapkan bisa menjadi instrumen terpadu untuk eksistensi bangsa Indonesia yang baru. Nah, yang berikutnya, sejarah nasional juga diperlukan untuk pendidikan anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang, dan seluruh warga negara. Nah, itulah yang berkaitan dengan historiografi nasional. Anak-anak yang saya cintai, kalian masih harus mengetahui juga bahwa di dalam penulisan sejarah nasional itu ada beberapa hal yang menjadi motivasi. Nah, motivasi atau poin-poin penting dalam sejarah nasional yang pertama, penulisan sejarah nasional yang ada pada saat ini dilakukan pada masa kolonial lebih cenderung Belanda sentris. Maka bangsa Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka, yang sudah modern, ini membutuhkan penulisan yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia dan juga melegitimasikan keberadaan bangsa Indonesia baru setelah zaman dulu. Yang kedua, pada masa itu kalau kita lihat tulisan sejarah kolonial, masyarakat Indonesia tidak diperhatikan. Maka pada saat ini dalam masa Indonesia sudah merdeka, kita membutuhkan identitas baru yang tidak lagi rasial kita diperhatikan.
Yang berikutnya, sejarah nasional juga diharapkan menjadi sebuah instrumen terpadu untuk eksistensi bangsa, di mana dalam bangsa Indonesia itu eksistensi bangsa itu bangsa yang Indonesia baru, bukan Indonesia yang lama. Indonesia kalau kita lihat harus lebih tampak lagi. Secara nasional juga diperlukan untuk pendidikan anak-anak muda sebagai warga negara bisa menghargai bangsa Indonesia. Metodologi yang lebih canggih diperlukan untuk meningkatkan kualitas akademik penulisan sejarah nasional. Dengan pendekatan ini, penulisan sejarah nasional diharapkan mampu mengungkap berbagai aspek kehidupan Indonesia pada masa lalunya. Jadi, sekali lagi, sejarah nasional sudah berkembang lebih meningkat lagi. Ciri-cirinya, karakteristiknya berbeda dengan historiografi kolonial dan tradisional. Sekarang kita akan melihat historiografi modern. Penulisan sejarah secara modern berkaitan dengan perkembangan persyaratan ilmiah dan akademik untuk pemahaman sejarah yang objektif dan komprehensif, mengarah pada pengembangan geografi Indonesia modern. Dalam historiografi modern, semangat nasionalis harus yang berlebih menuju atau mengarah ke tingkat yang subjektivitas yang tinggi dapat kalau kita lihat nanti meningkatkan nasionalisme. Tetapi kalau subjektivitas yang tinggi bisa juga mengaburkan sejarah. Nah, dalam mendorong untuk penulisan sejarah modern, kita harus bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Harus bisa meneliti yang subjektivitas yang mana yang perlu ditambahkan dan yang mana yang harus dikurangi. Secara bertahap, berbagai ilmu yang mendukung sekarang ini berkembang sebagai bagian yang nanti memberikan dukungan terhadap penulisan sejarah. Mulai dari pengetahuan bahasa, dari keterampilan membaca, dari ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu tentang tulisan kuno, epigrafi, studi-studi tentang banyak hal benda purbakala seperti koin-koin yang ada, numismatik, dan juga studi tentang arsip-arsip masa lalu bisa memberikan dukungan yang luar biasa terhadap penulisan historiografi atau penulisan sejarah modern. Metode yang baru pun digunakan untuk mengumpulkan sumber daya yang dikembangkan. Misalnya, jika belum memungkinkan untuk memberikan informasi tentang rekonstruksi peristiwa pada masa lampau, peristiwa sejarah tertentu, maka kita perlu sumber lisan dikembangkan dengan teknik, dengan metode yang benar. Lebih jauh lagi, dalam penulisan sejarah modern tidak hanya menceritakan tentang kisah raja atau orang-orang hebat lainnya, tetapi dalam sejarah modern juga menceritakan tentang rakyat kecil, petani, orang-orang pada umumnya. Lebih jauh, penulis sejarah tidak hanya menceritakan tentang hal-hal yang mendukung kelompok-kelompok tertentu, tetapi secara umum kita membahas tentang peristiwa masa lampau menyangkut seluruh umat manusia. Oleh karena itu, betapa sekarang kita sudah bisa memberikan satu pemahaman bahwa penulisan sejarah tidak boleh kita abaikan, karena peran penulisan sejarah mengenai kejadian masa lalu sangat-sangat penting untuk kehidupan masa sekarang. Anak-anak, itu tadi tentang langkah-langkah penelitian sejarah atau historiografi. Ada 4, ada historiografi tradisional,
historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Kamu sudah bisa membedakan karakter dan ciri dari masing-masing penulisan sejarah. Selesai sudah pembelajaran tentang penelitian sejarah dengan tahapan dan langkah-langkahnya. Harapannya setelah belajar ini kamu tahu apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai. Apa tujuannya? Tadi memahami tentang pentingnya penelitian sejarah, mengerti tentang macam-macam sumber sejarah, bisa tahu tentang langkah-langkah dalam penelitian sejarah dan guna penelitian sejarah. Nah, baik, untuk akhir dari pembelajaran ini ada beberapa yang harus kamu kerjakan. Tugas esai. Tugas esai yang pertama, apa peran sumber sejarah dalam penulisan sejarah? Kamu uraikan, kamu deskripsikan dalam lembar kertas yang nanti dikumpulkan. Yang kedua, bagaimana peran sumber lisan dalam penulisan sejarah? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Belanda sentris dalam historiografi kolonial? Dan tugas yang keempat, buat satu judul penelitian sejarah, satu judul penelitian sejarah dan latar belakang masalahnya saja. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi kajian ini harus didengarkan, harus dipahami agar bisa mengerjakan tugas-tugas. Pekerjaan dari tugas yang disampaikan Ibu dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Dari kegiatan ini, apabila ada pertanyaan, disilakan dan nanti kita bahas bersama, kita kaji bersama dalam kesempatan berikutnya. Baik anak-anak, selesai sudah video pembelajaran tentang penelitian sejarah. Terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran berikutnya dan menambah wawasan bagi kalian semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya pada materi yang berikutnya.